Oke. Nah, balik ke nomor 14. Gunakan etika batuk dan bersin. Jadi untuk yang kalimat yang satu ini memang kemudian menerjemahkan ke bahasa Prancisnya, jujur aku waktu tadi tuh agak ngerasa agak susah. Susah dalam artian bukan nggak bisa diterjemahkan, tapi kalimatnya itu tidak sama dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Prancis. Ibaratnya himbauannya atau perintahnya itu diekspresikan dengan cara yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia gunakan etika batuk dan bersin. Nah, kalau bahasa Prancis ini kayak kalian lihat sendiri, terjemahannya menjadi seperti ini. Harap batuk atau bersin di dalam lekukan siku Anda. Itu kan sebenarnya etika bersin kan itu ya maksudnya. Jadi bagaimana kalau kita bersin itu ya di siku. Di lekukan siku lebih tepatnya. Kayak gitu. Jadi ini kurang lebih terjemahan dari tousser ou éternuer dans le creux de ton coude. Jadi coude itu artinya adalah ini ada pertanyaan dari Lia. Lorsque vous toussez et éternuez, couvrez votre nez et votre bouche avec un mouchoir ou avec votre bras. Ini nice one sih sebenarnya Lia. Ini salah satu, ini kalimatnya kayaknya ini dapat di WHO. Iya, kalimatnya sangat ini. Jujur kalimat ini tuh sangat apa ya? Sangat baku. Dan ini mungkin bisa kita bahas bareng-bareng ya. Ntar tak copy dulu. Terus whiteboard. Oke. Punya Lia, kita copy ke sini. Lorsque vous toussez et éternuez, couvrez votre nez et votre bouche avec un mouchoir. Oke, jadi gini. Ini kalau kita ngomongin kalimat imperatifnya itu ini kurang pas ya kurang pas untuk dijadikan kalimat imperatif karena dia kepanjangan. Kalimat imperatifnya itu dimulai dari sini, dimulai dari couvre. Bentar. Ini, gini sih, ini bisa sih diterjemahkan. Ini sebenarnya bisa, jujur kalau dilihat lagi, dianalisis lagi, ini sebenarnya bisa jadi kalimat imperatif ya benar. Sebenarnya biar kalian ngerti, ini aku terjemahin dulu. Jadi lorsque vous toussez et éternuez, ini maksudnya adalah when you cough and sneeze. Ini kalau misalnya aku salah bahasa Inggrisnya tolong diingetin aja lewat grup chat lewat kolom chat ya, karena aku kadang-kadang suka lupa. Karena seingatku ya, batuk kan cough, terus bersin itu sneeze. When you cough and sneeze, close your, couvre itu artinya close, atau cover bisa juga. Cover up ya kalau ini ya jadinya. Atau cover up. Close your mouth and nose with a tissue or your bra. Ini your hand. Tapi ini bukan hand. Nah ini dia terjemahnya kurang pas karena di sini dia menggunakan kata bra. Bra ini artinya adalah lengan.
Oke. Jadi bra itu artinya lengan, sedangkan kalau kita mau nerjemahin, kan sebenarnya kan etika bersin kan bukan lengan, yang dimaksudkan bukan lengan, tapi apa namanya? Aduh, siku, sorry, siku. Kalau siku itu maka jadinya pakai votre coude. Votre coude. Jadi bra itu artinya lengan, kalau coude itu artinya adalah siku. Your elbow. Ini gimana yang ngeditnya? Ups, ya jadi kehapus lagi. Oke. Oh, ini bisa. Your elbow. Inner elbow ya sebenarnya kalau diterjemahinnya. Itu. Jadi kurang lebih ini yang berkaitan dengan yang tadi ya. Jadi lorsque vous toussez éternuez, when you cough and sneeze, close your mouth and nose with a tissue or atau your inner elbow. Nah, kalau mau dibuat kalimat imperatif ini sebenarnya bisa, karena ini tuh yang salah di sini. Ini tuh yang salah adalah ini tuh kalimat normal. Ini tuh bukan kalimat perintah. Karena kan kalau kita terjemahkan ini tuh ya kalimat biasa. Ketika kamu bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku. Kenapa tadi aku sempat bilang kalau ini tuh kurang pas? Karena itu tadi. Ini tuh kalimat biasa. Jadi kalau mau dibuat jadi kalimat imperatif, maka couvrez votre nez-nya dulu. Jadi ini saya tak copy ya. Terus copy paste. Jadi lorsque vous toussez itu dipindahin ke paling belakang. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Couvrez votre nez et votre bouche avec un mouchoir ou avec votre coude. Avec-nya nggak perlu diulang sih ini sebenarnya. Ou votre coude lorsque vous toussez et éternuez. Nah, kok kayak gini baru jadi kalimat perintah. Jadi, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu atau siku ketika kamu batuk dan bersin. Gitu ya. Jadi inilah kenapa tadi aku ngerasa ini bisa sebenarnya dijadiin kalimat imperatif, tapi ya balik lagi ini kepanjangan jadinya. Ini ibaratnya kayak kita mau merintah orang tapi kalimatnya panjang banget. Makanya ya kalau saranku yang pakai yang terjemahan yang aku buat tadi sebenarnya lebih singkat, lebih ringkas gitu. Tapi bukan kemudian itu nggak bisa dipakai ya, karena toh ini setelah kita sebenarnya kita edit kalimatnya itu bisa jadi kalimat imperatif. Gitu ya. Terus, oke, back lagi. Gunakanlah hand sanitizer.
Nah, ini gunakanlah hand sanitizer. Ini juga kalimatnya tidak sepenuhnya sama terjemahannya. Jadi ini kalau kalimat yang satu ini terjemahannya jadinya cucilah tanganmu dengan hand sanitizer. Jadi dia menggunakan kata kerja cuci, cucilah. Cucilah tanganmu dengan hand sanitizer. Terus, nah ini nggak ada masalah. Nah ini by the way bahasa Prancisnya hand sanitizer tuh agak ribet ya. Jadi gel hidroalkoholik. Gel hidroalkoholik. Itu artinya adalah hand sanitizer. Gel hidro, sorry harusnya hidro ya, nggak ada hanya. Gel hidroalkoholik. Terus, nah ini sebenarnya aku lupa yang pertama kali ngirim kalimat nomor 16 ini siapa. Tapi kalimatnya tuh udah, bentar. Ini, sorry. Oh ya tadi screen-nya masih di whiteboard ya. Ini udah aku balikin lagi ke sini. Jadi terjemahan yang nomor 15 itu seperti ini. Cucilah tanganmu dengan hand sanitizer. Hand sanitizer dalam bahasa Prancis itu adalah gel hidroalkoholik. Terus nomor 16. Nomor 16 ini aku lupa sebenarnya siapa yang pertama kali ngirim kalimat aslinya. Tapi kemudian itu aku perlu ubah karena agar lebih bisa diterjemahkan ke bahasa Prancis. Jadi jangan langsung pergi ke rumah sakit jika tidak mendesak. Kalau nggak salah ini Ica kalau nggak salah nanya. Jadi Ica tuh nanya, buat kalimatnya jangan menjenguk pasien ke rumah sakit apa gitu maksudnya. Aku lupa. Dalam bahasa Prancis itu tidak terlalu common ya. Jadi di era COVID ini aku sering banget ngelihat Twitter-Twitternya orang Prancis, baca-baca beritanya juga. Tapi jarang banget kalimatnya tuh kayak jangan menjenguk orang ke rumah sakit jika tidak mendesak. Karena orang-orang Prancis ya memang nggak ada yang mau ke rumah sakit kalau misalnya tidak, kalau mereka nggak sakit gitu. Sekalipun keluarganya ada yang masuk rumah sakit, mereka nggak bakal pergi ke rumah sakit. Makanya tadinya aku waktu lihat kalimatnya tuh agak bingung. Gitu ya, jadi Ica kalimatnya tuh aku ubah karena kemudian ya ibaratnya ya kita memang tidak seharusnya ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini, apalagi kalau memang tidak mendesak. Makanya di kalimat 16 ini terjemahannya adalah, ntar aku baca dulu, ne vous rendez pas directement aux urgences de l'hôpital. Ini artinya adalah janganlah pergi ke rumah sakit jika tidak urgent. Gitu ya, ibaratnya atau ini juga bisa diartikan janganlah pergi ke IGD karena instalasi gawat darurat gitu. Kenapa kemudian dalam bahasa Prancis terjemahan seperti ini? Karena begini, di Prancis itu orang biasanya kalau berobat jarang yang ada ke rumah sakit langsung. Ini sedikit cerita tentang ini, bukan cerita juga sih, sharing tentang sistem kesehatannya orang Prancis. Jadi orang Prancis itu kalau sakit mereka ke dokter keluarga dulu. Jadi for your information teman-teman, orang Prancis itu semua orang itu pasti punya dokter keluarga. Jadi ibaratnya dalam satu keluarga tuh mereka pasti sudah ada dokter langganan. Jadi dokter keluarga mereka tuh sudah ada satu dokter yang memang keluarganya kalau berobat pasti ke satu dokter itu. Nah, jadi saat orang Prancis sakit, mereka tuh sangat jarang langsung ke rumah sakit tuh jarang banget.
Mereka tuh pasti ke dokter keluarga dulu. Makanya kemudian kalimat ini hadir di dalam bahasa Prancis. Ibaratnya jangan langsung ke rumah sakit jika tidak mendesak. Kenapa jangan langsung ke rumah sakit? Karena perintahnya adalah kamu harus ke dokter dulu. Ke dokter keluarga dulu, ntar kalau memang perlu ke rumah sakit, baru ke rumah sakit. Seperti itu. For your FYI guys, wacana kayak Perancis mewujudkan pemerintah lah, dokter layanan primer. Oke Alex, thank you buat informasinya. Aku by the way juga baru tahu kalau ada yang kayak gitu. Dokter layanan primer. Ya karena itu memang menurutku ini sih, ibaratnya kayak apa ya, efektif banget. Jadi biar orang tuh jangan langsung ke dokter, jangan ke rumah sakit dulu gitu. Ibaratnya kayak kita kan juga ya tau lah Indonesia berapa banyak sih lulusan kedokteran, banyak banget kan orang yang ngincar fakultas kedokteran, jurusan kedokteran tuh kan banyak banget. Kenapa itu tuh nggak dimanfaatin ya dengan layanan kayak gini, misal dengan program di mana ya orang keluarga-keluarga di Indonesia itu kemudian dikoordinasikan dalam sistem dokter keluarga, itu kan bakal lebih efisien sebenarnya kayak gitu. Itu ya. Jadi ini terjemahan kalimat nomor 16. Terus, oke lanjut nomor 17. Hindarilah menyentuh wajah. Ne touchez pas votre visage. Ya, ini basically terjemahnya sama. Don't touch your face. Your face. Gitu. 18. Faites du sport régulièrement. Lakukanlah olahraga secara rutin. Ini tidak berubah sama sekali terjemahnya. 19 juga gitu. Konsumsi makanan yang kaya vitamin. Alimong. Nah ini ya. Jadi alimong itu artinya adalah makanan. Vitamin itu vitamin. Rich itu kaya. Jadi ini sebenarnya aku udah nerjemahin sesuai konteks bahasa Prancisnya. Terus harap mandi setelah keluar rumah. Nah untuk yang ini, terjemahan bahasa, jika bahasa Prancis yang diterjemahkan lagi ke bahasa lain, itu artinya adalah wash yourself, atau ya take a bath ya, lebih make sense. Take a bath, atau take shower aja deh. Take shower when you go home. Jadi benar kayak take shower directly. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris bakal kayak gini konteksnya. Take shower directly when you go home. Lavez-vous quand vous rentrez chez vous. Gitu. Terus cucilah bajumu setelah keluar rumah. Nah ini juga sama. Ini kenapa jadi balik lagi? Oke. Kalau yang ini, wash your clothes. Wash your clothes when you go home. Kayak gitu. Jadi cucilah pakaianmu, vêtements itu pakaian, ketika kamu kembali, setelah kamu pulang. Kayak gitu ya. After you go home. Atau after sih. Agak tricky juga nerjemahinnya. Kayak gitu ya. Aku harap mungkin poinnya kalian bisa dapat. Terus berikutnya, istirahat yang cukup.
Ini terjemahannya juga udah pas. Nah, nomor 24 ini juga perlu dibahas. Ikutilah imbauan pemerintah. Ini harusnya pemerintah sih. Imbauan pemerintah. Itu ya. Ikutilah imbauan pemerintah. Jadi terjemahannya jadi panjang banget kalau kalian lihat dalam bahasa Prancis. Karena ini terjemahannya adalah begini. Ini terjemahannya respect governments, the instructions given by the government. Jadi ini adalah terjemahannya kalau misalnya kita lihat lagi struktur kalimatnya dalam bahasa Prancis. Consigne itu artinya instructions. Donner itu artinya given by the government. Gouvernement itu government. Terus untuk donasi, tadi kemarin itu kan masalah donasinya kemarin bukan kayak gini, tapi kemudian agar lebih masuk ke konteks COVID-19, aku rasa mungkin bakal lebih masuk kalau misalnya kita gunakan kalimat seperti ini. Berilah donasi secara online. Berilah donasi secara online. Jadi ini faites un don. Faites un don itu berilah donasi. Online ini basically artinya adalah online. Jadinya online. Itu ya. Terus harap karantina diri selama 14 hari. Isolez-vous. Ya. Isolasi diri Anda. Ini kalau diterjemahin lagi jadinya gitu. Isolasi diri Anda selama 14 hari. Dan yang terakhir, nomor 27, berjemurlah di pagi hari selama 15 menit. Nah ini juga unik sebenarnya dalam bahasa Prancis karena kalimatnya sangat berbeda. Jadi kalau bahasa Prancis ini jadi adalah expose yourself, ini bakal lucu banget sih sebenarnya. Expose yourself to sunshine, to sunlight. Sebenarnya ini to sun doang sih, jadi kayak expose yourself to sun. Tapi tentu ya maksudnya sunlight ya, nggak mungkin matahari yang di sana. For 15 minutes in the morning. Ini, oh ya Alex, oke Alex, sama-sama. Nah, untuk yang nomor 27 yang terakhir, berjemurlah di pagi hari selama 15 menit. Expose yourself to sunlight for 15 minutes in the morning. Seperti itu. Jadi, kalau memang kemudian PR kalian tadi hanya yang vous, maka kalian cuma perlu mencatat yang merah aja ya, Re, ya. Jadi, terserah kalian mau nulis yang mana. Ini kan opsinya banyak banget, kalian terserah mau milih yang mana. Karena ya kan juga nggak ditentuin sama madamnya. Nah, terakhir. Harus sebanyak-banyaknya, Mas. Sebanyak-banyaknya. Iya, beneran. Madamnya berang gitu kemarin. Ya ampun. Oke. Ini, kalian bisa lihat lagi. Nih, misalnya kayak yang tadi kan. Ini juga ini yang aku buat sendiri. Jadi misalnya di sini kan bisa lihat ada kata kerja respect. Respect kan ya turunannya ada banyak. Je respect, il. Nah ini yang aku garis kuning itu memang tidak masuk dalam kata kerja imperatif. Maka kalian bisa lihat di sini ada perintah.
Yang pertama kan tadi kan kalau imperatif kan biasanya identik dengan perintah. Meminta kalian atau meminta kamu melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya nih yang aku ambil dari kalian langsung. Ikutilah imbauan pemerintah. Imbauan pemerintah, oke. Respect. Ini kalau kalian menyuruh satu orang atau menyuruh kamu. Jadi respect. Menggunakan kata kerja milik tu. Tapi kemudian S-nya nggak ada ya, jadi S-nya nanti dihapus. Makanya di sini S-nya jadinya hilang. Jadi respect. Respect les consignes données par le gouvernement. Atau respecte, kalau nyuruh banyak orang baru pakai respecte. Respecte les consignes données par le gouvernement. Sedangkan kalau ajakan, pakai kata kerja milik nous, respectons. Mengajak kita kan, karena kan nous itu kita. Respectons les consignes données par le gouvernement. Terus, oh iya yang ini aku belum sempat browsing tadi untuk kata kerjanya. Ini harusnya rest ya. Misalnya aku ganti dulu. Mana sih? Reste. Terus kalau nous itu restons, sedangkan vous itu reste pakai EZ. Yang seperti ini. Jadi misalnya stay at home. Kalau kan nyuruh satu orang, itu pakai reste chez toi. Diamlah di rumahmu. Kalau nyuruh orang banyak, restez chez vous. Diamlah di rumah kalian. Sedangkan kalau ajakan, restons chez nous. Ayo berdiam diri di dalam rumah kita. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini untuk 6 menit terakhir, mungkin aku buka sesi pertanyaan lagi, mungkin kalau ada yang mau nanya. Oke, kalau nggak ada, latihan speaking aja dikit ya, Rea. Latihan speaking. Coba mungkin William. Aku milih yang paling common aja. Ini yang paling common banget di bahasa Prancis. Misalnya, coba William baca restez chez vous. Yang mana tadi, Mas? Ini nih, yang restez chez vous. Restez chez vous. Iya. Atau siapa lagi? Lia, misalnya reste chez toi. Reste toi. Reste chez toi. Reste moi. Oke, terus ada siapa lagi nih? Sama Ica. Ica biasanya, bentar ya. Yang paling common biasanya di sini, nah ini. Isolez-vous pendant 14 jours. Ini aku tulisin ya 14. Coba Makasih, Mas. Isolez-vous pendant 14 jours. Isolez-vous pendant 14 jours. Ya. Atau William, coba baca lagi yang ini. Isolez-vous pendant 14 jours.
Isolez-vous pendant 14 jours. Lia, Yang mana, Mas? isolez-vous pendant 14 jours. Isolez-vous pendant 4 jours. Ya, 14 jours. 14 jours. Terus yang lagi hype banget di Prancis tuh yang ini nih. Nah ini, éviter les lieux publics. Coba William, éviter les lieux publics. Évitez les lieux publics. Ica, coba baca yang bawahnya. Évite les lieux publics. Evite les lieux publics. Lia, baca yang atasnya lagi. Éviter les lieux publics. Éviter les lieux publics. Dan yang terakhir, latihan speaking yang ini yang atas. Karena ini yang paling penting dari semuanya adalah mencuci tangan. William, coba baca. Lavez-vous les mains régulièrement. Lavez-vous les mains régulièrement. Terus Ica, Lavez-vous les mains régulièrement. 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 Regularly-nya panjang banget ya. Regulier. Oke, régulièrement. Régulièrement. Coba Lia. Lavez-vous les... Lavez-vous les mains régulièrement. Ini bacanya lemang ya, pakai ang. Lemang. Lemang. Bukan mong, tapi mang. Lemang. Coba baca yang bawahnya lagi, William. Yang bawah, lave-toi. Lave-toi les mains. Lave-toi les mains régulièrement. Oke, terus Ica. Lave-toi les mains régulièrement. Terakhir Lia. Lave-toi les mains régulièrement. Gitu. Yang belakang. Yeay. Mas kirim ya Mas ininya PPT. Oke, ini nanti PPT-nya sama rekaman ininya semua bakal aku kirim di grup. Jadi ya segitu dulu buat hari ini. Makasih Mas. Makasih, Mas. Semangat ya. Makasih Mas juga. Dadah. Dadah. Mas. Ya.